Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Sehjati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah ingin membahas tentang pertanyaan dari para sahabat Sehjati tentang bagaimana cara untuk menyempurnakan ilmu titisan dari leluhur yang turun kepada kita tanpa kita sadari. Sebelum kita melanjutkan tema kita kali ini, silahkan like dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Langsung saja kita masuk pada tema kita kali ini, cara menyempurnakan ilmu titisan dari para leluhur yang turun-temurun kepada anak cucu yang sekarang ini masih hidup. Ya, silakan untuk narasumber kita berikan waktu dan tempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Alhamdulillah, sangat bagus pertanyaan dari sang komentar. Ya, para sahabat kita, para sahabat Sehjati semua, semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan keselamatan, kemudahan di dunia dan di akhirat. Amin. Untuk membahas tentang ilmu titisan, pertama-tama kita harus paham dulu tentang ilmu titisan. Ilmu titisan tergolong menjadi dua kategori. Yang pertama ilmu kanuragan, yang keduanya ilmu spiritual. Dua-duanya bisa dititiskan, dua-duanya bisa diarahkan ke anak cucu kita nantinya. Tapi yang paling membahayakan untuk saat ini adalah yang ilmu mengenai rohani, mengenai spiritual. Itu paling membahayakan karena satu, pondasi dari seseorang itu sendiri belum tentu mampu mendapatkan ilmu-ilmu. Kalau hanya sekedar dititisi ilmu kebal, ilmu kadikjayaan, bisa aneh-aneh, itu kurang begitu ngefek lah. Intinya seperti itu di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika yang dititiskan itu mengenai terawangan, tahu-tahu kita bisa tahu bangsa gaib itu sendiri. Iya. Terus ilmu-ilmu tentang kerohanian, tentang kejiwaan, serta kedalaman hati. Satu hal yang pasti, karena ilmu titisan itu tidak memandang memilah, hanya siapa yang kuat saja, belum tentu mampu dasar kita menerimanya, tetapi tetap secara lahiriah kita mampu menerima, itu bisa masuk sepenuhnya. Nah, awal cerita dari titisan itu sendiri bisa masuk ke kita dengan cita-cita sang kakek, sang buyut, sang mempunyai ilmu itu sendiri, bahwa dia merasa belum sempurna ilmunya dan suatu saat akan disempurnakan oleh anak turunnya. Yang kedua, memang dia bertujuan menurunkan. Beda dengan yang pertama tadi, cita-citanya yang akan menurunkan. Yang kedua, memang benar-benar ingin menurunkan secara langsung, secara orang itu sudah kasat mata, bisa masuk ke masa depan, ke anak cucunya dulu gitu. Kalau yang dilakukan itu yang nomor dua, kemungkinan sang yang mempunyai ilmu itu bisa memilih mana orang yang paling tepat. Tetapi ketika itu masih di dalam cita-citanya sang kakek, karena belum kesampaian, itu tidak bisa memilih, melainkan cara wong Jawa gebyah-uyah, sembarang masuk siapa saja,
kalau tidak kuat keluar lagi, masuk yang lain, masuk yang lain, masuk yang lain. Itu bisa dikatakan termasuk salah satunya adalah seperti perewangan juga, itu kan titisan. Rewangan. Mbah Buyut dan Mbah Buyut yang masuk. Secara pasti yang terpenting itu bukan masalah siapa yang mampu menerima, siapa yang bisa menjalani ilmu tersebut, tetapi seberapa kuat dasarnya hatinya untuk menerima itu. Kalau hatinya itu masih bersekat-sekat, masih kebanyakan nafsunya, maka tidak ubahnya itu akan menjadi sebuah kejahatan yang berkesinambungan terus-menerus, penipuan dan lain sebagainya. Jadi yang paling baku adalah hati. Nah, menerima ataupun menolak itu hati. Ketika hati kita terang, benderang, tahu yang benar dan yang salah, tahu yang bukan miliknya atau miliknya orang lain, pastinya dia tidak pakai, dia tidak memakai, walaupun ada di depannya, walaupun ilmu titisan itu sudah dimasukkannya, tetapi tidak akan dipakai sama sekali karena hatinya terang. Jadi untuk mengatasi orang yang mendapatkan ilmu titisan itu hanya satu jalannya, adalah tidak lagi meyakini apa yang selama ini dilihatnya secara kasat mata. Tidak lagi meyakini karena dia belum punya dasar. Sesuatu yang gaib itu bisa datang dari mana saja. Luasnya gaib itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita tidak lantas bangga membanggakan diri karena suatu pandangan-pandangan yang mampu kita arahkan, tetapi satu hal sangat tidak membantu, bahkan menyiksa diri kita. Untuk membantu diri kita saja tidak bisa, apalagi orang lain, karena itu dia tersiksa. Tidak usah diyakini, yang pertama. Yang kedua, untuk mengatasi tentang ilmu titisan, kita berdoa sama Allah untuk tidak lagi ada hubungan secara lahir maupun batin. Karena orang yang sudah meninggal itu urusannya yang meninggal. Cita-citanya tidak boleh tersalurkan kepada kita. Yang nomor tiganya, kita terangi hati dan pikiran kita dengan cahaya-cahaya ketuhanan, cahaya-cahaya ilahiyah. Sudah sangat jelas di dalam video-video kami tentang cahaya hati itu terbagi 4 perkara: jujur, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu akan menghapus semua apa-apa yang gelap di dalam hati, hingga terang kebenaran akan terlihat. Seandainya masih saja ilmu itu terlihat di hadapan kita, maka akan menjadi ilmu yang benar, maka akan menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan lagi yang mengombak seperti ombak lautan yang terus-menerus menerpa dan tidak bisa dikendalikan. Jadi intinya di dalam suatu pemusnahan ilmu titisan itu hanya satu, dengan memberi cahaya yang sangat terang kepada hati. Itu yang paling penting. Tapi dengan tidak meyakini, itu sudah akan pudar dengan sendirinya. Dengan tidak mengindahkan, itu akan tidak sampai bisa menguasai hati kita ilmu tersebut, serta menolak, betul-betul menolak, karena kebenaran diri kita bukan seperti kebenaran eyang-eyang kita zaman dahulu.
zamannya sudah berbeda, tubuhnya sudah berbeda, eranya juga sudah berbeda. Jadi sangat jelas kita harus tolak semua itu. Kita ya kita, eyang ya eyang. Kalau ada sedikit sifat yang sama itu manusiawi, kita sama tetangga kita saja ada yang sama sifatnya. Jadi tidak perlu dikait-kaitkan hal-hal tersebut. Jadi yang poin yang nomor 3, cahayailah hatimu dengan cahaya Tuhan yang sangat terang hingga semuanya nyata terlihat dengan kebenaran yang sebenar-benarnya kebenaran. Jadi tidak lagi kita tertipu oleh ilmu apapun, karena ilmu yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali atas penjelasannya yang begitu ternyata panjang lebar ya untuk ilmu titisan ini. Ya. Para sahabat semua, demikian yang harus kita simpulkan dari keterangan tersebut, bahwa yang pertama, untuk kita bisa terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah dengan tidak meyakini pada saat ada hal-hal aneh atau hal-hal yang berbau mistis yang selalu menghampiri kita. Yang kedua adalah dengan cara menolak, karena ilmu tersebut adalah bukan milik kita, artinya bukan hak kita, karena ilmu tersebut tidak kita pelajari dari dasar yang benar. Dan yang ketiga adalah untuk menyempurnakan semua ilmu adalah dengan cara menerangi hati dengan yang sangat terang, yaitu dengan cara yang sudah ada pada video kami sebelumnya, yaitu tentang menyinari hati, yaitu dengan jujur, amanah, tablik, dan fatonah. Nanti akan kita sertakan link video tersebut pada deskripsi di bawah ini. Silahkan simak video tentang cahaya hati. Semoga ini akan mampu menjauhkan kita dari segala sifat yang kurang terpuji dan akan mampu menerangi serta menyempurnakan ilmu-ilmu kita, baik itu ilmu yang sudah kita pelajari dari dasar maupun ilmu yang turun dari titisan para pendahulu kita. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata dan kekurangan dalam penyampaian kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.